Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas tentang SBN dan repo ya. SBN itu adalah surat berharga negara. Salah satu tujuannya ya buat ngutang gitu. Jadi negara kalau butuh duit ya tinggal terbitin surat berharga negara. Jangan pikir kalian negara itu ngutang kayak pribadi gitu. Misalnya, gua ngutang dulu 2 juta. Nggak begitu ya. Nggak langsung ke pribadi seperti itu, tapi ada kontraknya gitu ya. Nah, ini apa kontraknya ini? Langsung kita bahas. Jadi kalian juga bisa ngasih utangan ke negara ya, bukan hanya investor besar saja. Jadi saya akan tulis di sini kamu, di sini kamu ya, kamu. Nah, dan di sini ada investor. Nah, sorry ya kalau tulisannya jelek. Investor. Dan di sini ada negara di sini ya. Nah, di sini negara. Jadi negara mau ngutang itu harus terbitin yang namanya kontrak ya, kontrak utang. Nah, di sini ada kontrak utang. Nah, kontrak utang ini terbagi beberapa bagian ya. Ada yang namanya FR. Mungkin kalian udah tahu lah kalau FR. FR itu obligasi fixed rate ya. Dan ada juga di aplikasi-aplikasi konvensional gitu ya. Lalu ada ORI. ORI kalian pasti tahu ya. Ada ORI, lalu ada sukuk ya. Nah, saya bahas dulu buat retail-retail doang ya. Nah, FR, ORI, sukuk tuh apa bedanya? Kok bisa ada 3 jenis gitu untuk retail ya? Padahal sama-sama saja surat utang. Nah, saya bahas perbedaannya. Untuk FR ya, untuk fixed rate, perbedaannya cuma dua ya perbedaannya. Pertama, cair 6 bulan sekali. Jadi si bunganya ini cairnya 6 bulan sekali ya. Lalu FR ini bisa di swing ya. Bisa di tradingkan gitu. Tapi swing trade ya. Nggak bisa di trade harian. Misalnya kalian beli ORI ini hari Senin, maka hari Jumat kalian bisa jual ya. Karena obligasi FR ini sangat volatil banget ya. Bisa misalnya hari Senin harganya 99, hari Jumat bisa saja naik ke 99,5. Berarti kalian untung sekitar 0,5%-an ya, lumayan gitu. Lalu ORI. Nih, ORI itu apa sih bedanya? Kalau ORI cair 1 bulan sekali ya, cairnya 1 bulan sekali. Lebih cepat dari FR. Kalau FR ini 1 semester ya atau 6 bulan. Dan tidak bisa ditradingkan. Sebenarnya bisa ditradingkan untuk ORI ini, hanya saja volatilitas rendah ya. Misalnya kalian beli di Senin nih, harga 99. Maka di Jumat harganya tetap 99. Naik paling jadi 99,1. Nggak nutup fee. Nah, lalu sukuk di sini. Sukuk ini sama seperti ORI ya, cairnya 1 bulan sekali, 1 bulan, dan non trading ya, tak bisa ditradingkan. Sebenarnya bisa ditradingkan, hanya saja harganya tetap ya, nggak volatil gitu. Lalu syariah, khusus sukuk ini syariah. Jadi perbedaannya tipis-tipis ya. Kalau FR 6 bulan sekali cairnya, bisa di swing trading. Kalau ORI sebulan sekali dan nggak bisa ditradingkan. Sukuk sebulan sekali, nggak bisa ditradingkan, dan syariah. Jadi kalian kalau mau memberi utang ke pemerintah harus membeli kontrak utang ini ya. Harus dibeli nih. Dan negara ini nawarinnya kontrak utang, bukan maksa ngutang langsung ke individunya seperti itu. Atau langsung ke perusahaan-perusahaan besar atau ke asing-asing. Jadi asing-asing juga membeli kontrak ini nih. Membeli kontrak-kontrak ini. Nah, membeli kontrak ini. Jadi utang luar negeri nambah dan berkurang itu, kalau utang luar negeri Indonesia bertambah itu bagus banget. Karena asing membeli obligasi-obligasi ini nih. Ini bakal dibeli nih. 3 obligasi ini bakal dibeli oleh asing ya. Kalau utang luar negeri Indonesia naik signifikan, berarti ada inflow signifikan ke sini. Kalau utang luar negeri berkurang, berarti asing kabur dari pasar Indonesia ya, pasar obligasi Indonesia, dan ini buruk banget. Jadi kalau lihat berita utang luar negeri Indonesia naik, jangan cemas, jangan panik, dan jangan membuli ya.
Karena ini sebuah good news. Artinya asing masuk ke pasar obligasi kita. Kalau pasar obligasi terlalu tinggi ya, misalnya terlalu tinggi banget, ini misalnya harga obligasi nih tinggi banget, dan harga saham masih sideways misalnya. Nah, obligasi bakal turun dan flow bakal pindah ke saham ya, seperti itu. Jadi utang luar negeri naik itu good banget. Nah, setelah membahas tentang SBN, sekarang kita ke repo ya. Repo adalah gadai ya. Jadi repo adalah gadai. Misalnya gadai saham bisa saham, obligasi bisa ya, keduanya juga bisa. Nah, kalau untuk saham, kalau saham-saham gede big cap ya seperti BRI, BCA itu bisa digadaikan di mana saja. Bisa di pegadaian, bisa ke sekuritas, banyak yang open ya. Kalau untuk saham-saham kecil itu rata-rata sulit untuk mencari penyedia reponya, dan juga biayanya tinggi ya, haircutnya tinggi banget. Nanti kita bahas. Nah, sekarang saya bahas dulu repo obligasi. Pokoknya repo ini sama ya, saham dan obligasi. Jadi saya bahasnya akan repo saham big cap dan repo obligasi ya. Obligasinya bebas, itu FR, ORI atau sukuk. Nah, jadi di obligasi itu ada yang namanya haircut ya. Misalnya kalian repo saham atau obligasi, misalnya saham deh. Saham RP 1 miliar misalnya. Nah, jadi kalian misalnya punya saham 1 miliar mau digade, itu nggak bisa kalian ngutangnya 1 miliar dengan jaminan saham. Ada yang namanya haircut ya. Dan haircut ini tergantung penyedia reponya ya. Ada yang 10%, ada yang 20%, ada 30%. Anggap saja 20% misalnya ya, 20%. 20% ya. Nah, kalau 20% berarti kalian bisa ngutang dengan jaminan saham sebesar 800 juta rupiah ya. Nah, 800 juta rupiah. Lalu bunganya bervariasi ya, ada yang 15%, ada yang 20%, tergantung penyedia reponya. Dan ini bunganya per tahun ya. Kalau kalian ingin ngitung per bulan ya tinggal bagi 12 gitu. Lalu ada yang namanya tenor ya. Jadi kalian mau ngutangnya berapa lama nih? Mau 3 bulan kah, 6 bulan kah, setahun kah, dan bisa diperpanjang ya. Tenor bisa diperpanjang. Nah, diperpanjang. Terus banyak biaya kecil lainnya ya, seperti biaya materai, seperti biaya pencairan dan lain sebagainya ya. Banyak biaya kecil. Jadi dari uang 800 juta ini nggak bersih ya, karena terkena biaya lain seperti itu. Nah, apa jadinya jika kalian tidak bayar? Jika tidak bayar ya. Jika kalian tidak bayar, misalnya si penyedia repo udah bilang nih, Pak, Bu, tolong bayar sebelum jatuh tempo, katanya ya. Dan kalian nggak bayar. Apa yang terjadi? Yang terjadi akan dijual paksa. Akan dijual paksa atau dilikuidasi ya. Nah, kalau dilikuidasi di saham serem banget. Apalagi saham-saham yang nggak liquid. Misalnya saham A nih direpo oleh PSP-nya sebesar 10% misalnya. Dan si PSP nggak bayar reponya. Otomatis dilikuidasi paksa. Dan harga sahamnya akan ARB ya. Akan dibuang kiri oleh broker yang menjadi broker atau sekuritas yang menjadi penyedia repo saham tersebut ya. Kalau hari ini pada saat video ini dibuat tanggal 22, yang sedang terjadi likuidasi ada saham film ya. Saham film turun dalam dikarenakan IF menjual saham mereka. Jadi saham reponya dijual ya, karena PSP-nya nggak bayar gitu ya. Nah, di sini kan ada haircut, saya bahas dulu tadi lupa. Haircut ini apa sih tujuannya? Tujuannya adalah menghindari volatilitas pasar ya. Jadi si penyedia repo juga nggak mau rugi nih. Karena nggak mau rugi, jadi ada haircut. Dan untuk saham-saham yang volatil,
haircut-nya akan lebih besar ya. Jadi kalian hanya bisa ngutang dikit gitu kan dengan jaminan saham. Dikarenakan sahamnya sangat volatil banget. Jadi haircut ini biar mereka nggak rugi aja gitu ya. Nah, jika kalian tidak paham, kalian bisa tanya di kolom komentar ya, atau bergabung di Telegram saya. Linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.